tidak bisa menggunakan yang belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya dan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan. Salawat selalu kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia seluruh umat manusia. Beliau bersabda, "Inna ma bu'istu liutammima makarimil akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka yang pertama dilakukan seorang pelajar adalah dia mempunyai akhlak terhadap seorang pelajar hendaknya mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya, meminta sesuatu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sini panjang, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu bisa salsa fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu atau memohon sesuatu, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa isa sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dilakukan oleh seorang pelajar, dia mempunyai akhlak beragama. Kemudian yang kedua, seorang pelajar hendaknya memiliki akhlak pribadi. Akhlak pribadi, seorang pelajar menunjukkan bagaimana dia mempunyai rasa cinta kepada diri sendiri, peduli terhadap diri sendiri, dengan cara menjaga kesehatan, dengan cara mandi 2 kali sehari, kemudian makan yang bergizi secukupnya, istirahat secara teratur. Karena tubuh ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala yang akan mintai bertanggung jawabnya. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang ditanyakan pahala. Keempatnya itu adalah jasad yang ditanyakan, kemana dia habiskan. Capeknya ini, letih ini, ditanyakan nanti. Kita letih di mana dihabiskan? Apakah letih hanya untuk berolahraga? Capek untuk rekreasi? Atau capek bekerja saja? Atau letih ini dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ditanyakan di sini. Ya. Ini yang kedua, yaitu seorang pelajar yang mempunyai akhlak pribadi. Yang ketiga adalah seorang pelajar hendaknya mempunyai akhlak sesama manusia dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan sikap yang baik sesama manusia. Tidak mudah untuk menyakiti saudara-saudaranya, menahan lisannya untuk menyakiti saudara-saudaranya, menahan tangan dan kakinya untuk menyakiti saudaranya. Maka dari itu, seorang pelajar hendaknya mempunyai akhlak bersama manusia. Kemudian yang keempat, yaitu seorang pelajar memiliki akhlak kepada alam. Kepada alam ini, bagaimana dia mewujudkan, melestarikan, menjaga alam ini supaya alam ini terjaga dengan baik. Karena alam ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola sebaik-baiknya. Maka jangan dirusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rum 41, "Soharul fasad fil bahri wal bahri." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Makanya lautan itu tidak salah, pohon-pohon itu tidak salah, hujan tidak salah, sungai tidak salah, gunung tidak salah. Yang salah adalah kita sebagai umat manusia yang egois, yang sering merusak alam yang baik.
Karena dosa itu menyakiti Allah, menyakiti hewan. Dosa menyakiti sungai, menyakiti lautan dan bentuknya dari. Maka dari itu seorang pelajar hendaknya memiliki akhlak kepada alam. Yang terakhir adalah seorang pelajar mempunyai akhlak bernegara. Seorang pelajar didorong untuk memiliki rasa kerjasama atau gotong royong, membantu sesama manusia. Kita lihat sekarang ya, di Parepare terjadi bencana banjir, longsor juga yang menyebabkan korban. Ya, begitu juga banyak materi, banyak fasilitas umum yang rusak. Makanya kita seorang pelajar mempunyai akhlak bernegara, saling membantu. Kalau kita mempunyai materi, harta benda, kita bantu saudara-saudara kita yang berlomba itu. Kalau kita mempunyai kekuatan, kita bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ia yang disampaikan pada kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan, ketakwaan, kita bisa berjumpa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.